Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla biasa disapa JK, menghadiri groundbreaking fasilitas plasma fraksionasi yang pertama di Indonesia, berlokasi di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. JK menegaskan, kehadiran pabrik plasma ini merupakan upaya dan kerja keras dari PMI selama kurang lebih 15 tahun. Jadi ini upaya yang diinisiasi PMI selama 15 tahun. Banyak hal yang telah dilewati termasuk melewati 4 menteri. Tapi akhirnya baru tercapai tahun ini, kata JK, mantan Wakil Presiden, RI ke-10 dan 12. JK memaparkan, selama 15 tahun, PMI telah melakukan hal mubazir terkait plasma darah. Pasalnya, PMI di seluruh daerah di Indonesia telah bekerja keras mengumpulkan lebih dari 5 juta kantung darah setiap tahunnya. Namun plasma darah terbuang sia-sia. Kita setengah mati mengumpulkan 5 juta kantong darah setiap tahun dan 20% diantaranya adalah plasma yang terbuang sia-sia karena pengolahan tidak ada. Dikatakan JK, dengan keberadaan pabrik plasma darah di Indonesia maka kebutuhan tentang plasma sudah tidak akan diimpor dari negara lain. Bahkan ke depan, Indonesia justru akan menjadi negara pengimpor plasma. Selain faktor bisnis, lanjut JK, hal lain yang menjadi prioritas adalah persoalan kemanusiaan. Makanya PMI meminta kepada Bio Farma agar menerapkan harga yang tidak terlalu mahal. Ini untuk kemanusiaan. Saya minta sama dengan harga di Thailand. Ujar JK. Lebih jauh JK mengingatkan, kerja keras PMI di seluruh Indonesia dalam mengumpulkan para pendonor dalam setiap tahunnya. Bagi JK, persoalan tersebut adalah hal yang sulit dibanding pembuatan pabrik. Saat ini PMI memiliki 225 UDD di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru 18 UDD yang mendapat sertifikasi. PMI menargetkan, sebanyak 50 UDD harus bisa tersertifikasi untuk dapat menghasilkan 400.000 liter plasma per hari. Sakit karena berdarah. Itu obatnya itu albumin, sumbernya dari COVID itu sumbernya. Nah ini kan kita plasma dari donor darah ini tidak dimanfaatkan karena hanya birokrasi. Tapi Pak Budi ini karena mulai dari bisnis ngerti tentang bisnis dan manfaat. Jadi obat faktor 8, 9 semuanya manfaatnya macam-macam. Kalau ada kebakaran, itu hanya bisa diobati dengan albumin. Dan itu sekarang diimpor kira-kira 1,5 desa. Nah, kurang ini Jadi harapannya nanti bisa plasma darah ini bisa dimanfaatkan lebih baik untuk masyarakat Indonesia juga. Oh iya, selain proses. Pak, yang terkait plasma darah tadi Bapak sempat mention sedikit banyak yang terbuang, itu bagaimana sih Pak kerugiannya untuk masyarakat Indonesia? Ini terbuang karena tidak diproses. Dari plasma itu ada donor darah, 20% itu dan tidak diproses. Dari umum saja, ongkos buangnya itu kira-kira 3,5 miliar. Jadi itu surat pakai ongkos. Jadi jumlah kerugiannya sekitar 3,5 miliar itu? Bukan kerugiannya, biaya.